ihram dari mikot yang ia lalui, kemudian sampai di Mekah tawaf kudum namanya. Sudah itu kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Karena tidak membawa haju dari luar Mekah, maka wajib tahallul. Tamat umroh mangan sakitu pokokna mah ihram dari mikot, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Sudah. Pokok umroh mah dengan sakitu. Dan semua tidak di lain tempat kecuali di Masjidil Haram. Nah, bagi yang membawa haju dari luar Mekah, maka tidak boleh tahallul. Harus terus berpakaian ihram sampai tanggal 8 mulai ihram haji dari Mekah. Jadi tidak usah kembali lagi ke mikot yang dia ihram tadi, tidak usah. Dari situ saja, karena sudah ada di dalam lingkaran mikot itu. Nah, kemudian sampai di Mina, duhur, asar, jamak takdim, maghrib, isya, jamak takdim, terus nginap sampai salat subuh. Sudah salat subuh, berangkat ke Arafah untuk wukuf yang waktunya mulai dari masuk waktu zuhur sampai maghrib. Itu ya. Begitu maghrib, begitu keluar dari Arafah, karena waktu wukuf sudah habis. Menuju bukan ke Mina ini, tapi ke Muzdalifah, yang oleh Quran disebutnya Al-Masy'aril Haram. Untuk apa? Untuk salat maghrib, isya, jamak takhir pada waktu isya. Tidur aja. Kemudian sholat subuh. Surat-suratnya yang pendek-pendek saja. Surat-surat yang dibaca yang pendek-pendek saja. Setelah beres salat subuh, baru menuju ke Mina untuk Jumratul Aqabah tanggal 10. Utamanya, ini pakai tanda kutip ya, utamanya setelah beres Jumratul Aqabah, waktu matahari belum meninggi, langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Itu ya. Tawaf ifadah itu sudah pakai pakaian biasa, karena sudah tahallul waktu selesai Jumratul Aqabah. Itu ya. Jadi berangkat ke Mekah itu sudah pakaian biasa. Kemudian tawaf ifadah, beres tawaf ifadah, jangan kemaghriban di Mekah. Harus segera kembali ke Mina untuk menginap lagi malam tanggal 11. Tanggal 11 jumroh yang 3 itu. Jumroh yang 3 itu ya, masing-masing 7 kali lemparan, dan waktunya setelah waktu duhur. Nah, ini yang perlu ada keterangan ini ya. Jadi jangan ada yang jumroh malam, ada jumroh pagi-pagi supaya selesai gitu ya. Jumroh Aqabah itu dari pagi sampai terbenam matahari sehari penuh. Boleh. Jumroh Aqabah. Kalau jumroh yang 3, yaitu yang mulai tanggal 11, itu waktu jumrohnya mulai masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur belum ada untuk jumroh yang 3 itu.
kembali lagi ke asrama, kalau ada asrama ini di Mina, menginap lagi, jumroh lagi tanggal 12 seperti yang tanggal 11, yaitu setelah masuk waktu duhur. Sudah beres jumroh, sudah ya, mau menginap lagi untuk jumroh tanggal 13 atau meninggalkan Mina tanggal 12, itu Quran mengatakan tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan, baik meninggalkan Mina tanggal 12 atau 13 sama saja. Itu cuma Rasulullah SAW sampai dengan jumroh tanggal 13. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW meninggalkan Mina tanggal 12, nanti yang jumroh tanggal 13 contohnya mana? Itu ya. Sudah beres. Sudah, tidak ada kaitan lagi. Setelah itu tidak ada lagi kaitan dengan urusan ibadah haji, tidak ada. Nah, umumnya orang berangkat saja ke Madinah, dianggapnya ke Madinah itu merupakan satu paket dengan ibadah haji, yaitu yang salah. Tidak ada kaitan apapun Madinah dengan ibadah haji. Ibadah haji itu lokasinya di Mekah. Tadi tenang umroh apa? Umroh itu kan di Masjid Haram. Dah beres. Melaksanakan ibadah haji, tempatnya Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, sudah. Karena itu setelah beres mau ke Madinah mau tidak itu nggak ada urusan. Itu ya, nggak ada kaitan apa-apa. Cuma hadis dhaif mengatakan harus salat 8 hari kali 5 salat fardu. Jumlahnya 40, yang namanya arba'in itu. Nabi saja tidak pernah melakukan. Tidak ada sahabat yang melakukan. Sahabat salat arba'in itu. Dan dianggapnya salat ini berkaitan dengan ibadah haji, lebih lagi salahnya, gitu ya. Tapi kalau mau ke Madinah silakan. Tapi tujuannya bukan untuk merupakan ubudiyah yang satu paket dengan ibadah haji, bukan. Ya mau ziarah ke Masjid Nabawi, mau salat di Masjid Nabawi, mau ziarah ke kubur Nabi, mau ziarah ke Uhud, kemana lagi, ke Uhud, kemudian ke itu masjid nanti, masjid yang itu dulu tuh, ya itu ya Kiblaten ada, silakan aja. Tapi silahkan untuk dilakukan, cuma jangan dianggap merupakan paket dari ibadah haji, itu saja. Jadi ya kapan-kapan saja kan ziarah ke Madinah itu boleh. Jadi saya pernah, kalau nggak salah dengan Pak Menteri Agama yang sebelum Pak Tarmizi Tahir, siapa ya? Nah, itu pernah dikemukakan itu. Jadi begini, nah, sebetulnya biaya ibadah haji ini bisa ditekan. Kalau sekedar untuk ziarah di Madinah ke sini, sebetulnya 2 hari saja cukup. Termasuk perjalanan dari Mekah ke Madinah misalnya 1 hari, kemudian ziarah sehari, kemudian kembali ke bandara di Jeddah sehari, sudah cukup. Itu biayanya sudah bisa ditekan berapa sewa hotel Madinah. Yang menjadi beban
jamaah haji yang padahal itu bukan merupakan bagian dari ibadah haji, gitu ya. Nah itu sudah selesai ya. Sampai dengan bab umroh pun itu berulang hadis-hadis yang dicantumkan dalam bab haji, karena di dalam haji pun kan ada umroh. Saya memilih bagaimana perilaku keseharian yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, dan ini jarang dibicarakan di umum. Ya, saya baca ini jadi sampai ada berapa ya? Terdiri dari berapa? Nanti berapa ya? Kitabul Adab 1, 2, 3. Ini sampai ada 127 bab ya. Nah, ini untuk mulai malam ini. Ya, biar untuk malam-malam Rabu selanjutnya kita mulai malam ini. Mungkin ini kitab-kitabnya nggak dibawa ya. Pada Fathul Bari ini ada pada jilid ke-10. Ya, ini kan semuanya 13. Ini jilid ke-10. Imam Bukhari mencantumkan namanya Kitabul Adab. Kata-kata adab itu kan sudah jadi bahasa kita ini. Ya. Di bahasa Sunda pan aya adab. Ya. Adab itu bahasa Arab. Artinya hadis beberapa bab yang pada bab-bab tertentu dicantumkan hadis-hadis, ini semua kata dan tindak menurut petunjuk Rasul sebagai manusia yang ini yang garis bawahinya, yaitu bagaimana hidup seorang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bagaimanapun dunia ini akhirat lebih baik. Itu adabnya itu bagaimana? Nah, ini yang menarik bagi saya. Begitu hebatnya gitulah. Nanti ayat-ayat Quran, hadis-hadis ada bagaimana perilaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwa bagaimanapun dunia ini diraih, tetap akhirat itu lebih baik. Ini harus bagaimana ini, ya? Nah, Imam Bukhari dalam Kitabul Adab itu memulai dengan al-birru wassilah. Al-birru itu artinya kebaikan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu al-birru, karena yang ditarjamah dengan kebaikan itu banyak. Ada al-birru, ada al-jamilu, ada al-hasanu, banyak. Kata-kata al-birru itu, kata dan tindak yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kata dan tindak ini Nabi SAW yang mempertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab. Karena semua umat yang dihisab itu disaksikan oleh nabinya masing-masing. Dan Nabi Muhammad SAW didudukan di tempat yang mulia namanya Al-Wasilah, dan disitulah beliau menyaksikan hisab seluruh umat Nabi manapun yang diutus sebelumnya. Karena Al-Quran menerangkan semua yang
Allah utus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata asilah artinya nyambung. Silah itu nyambung, ya. Albirri wasilah, albir kebaikan, kita artikan kebaikan dulu ya. Wasilah dan menyambung, suka disebut silaturahmi. Nah, sebelumnya begini, ini mungkin sebagian mengulang. Yang dimaksud silaturahmi itu bukan bertemu, apalagi nganjang. Nah, sengaja bertamu ieu mah silaturahmi we cenah. Disangkana silaturahmi teh panggih. Bertemu, berjumpa, bukan itu, ya. Saya pernah mencontohkan begini. Ini yang mudah saja. Seorang yang mau melahirkan, kalau nggak salah begitu, saya kasih contoh itu, ya. Ternyata si bayi itu keluarnya kaki dulu sebelah. Di bahasa Sunda karena tarujun. Untuk salah tarujun tentu ya. Sampai lah sebelah orok teh. Nah, di kampung yang namanya Paraji, ya, sanggup. Harus bagaimana? Kemudian dibawa ke bidan. Mungkin bidan puskesmas lah apa gitu. Kata bidan, di sini tidak ada alatnya. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Di sana ada dokter ahli. Tersanggup weh bidan teh. Tapi ini jangan lebih dari waktu 1 jam. Karena kalau lebih dari 1 jam ini salah satu saja. Kalau tidak ibunya yang mati, ya oroknya yang mati. Itu kata bidan itu. Nah, kemudian ada tetangga yang punya mobil. Ayolah berangkat. Itu ya. Sudah siap bahan bakarnya sampai nyuruh supir atau supir sendiri berangkat. Membawa si ibu yang mau melahirkan itu. Nah, siangnya kebetulan ini ada seorang yang membuang paku di tempat lewat itu. Dibuang paku itu, tidak ada niat apa-apa. Hanya dia pernah ngaji bahwa termasuk sodakoh kalaupun sekedar membuang duri yang mungkin mencelakakan orang lewat. Itu sudah sodakoh. Nah, buang aja. Sampai aja di rumah sakit. Kalau itu duri tidak dibuang, maka ban mobil itu akan gembes. Tentu memerlukan waktu. Yang tadi diamanatkan supaya ini jangan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah sakit. Selamat. Ibunya selamat. Bayinya pun lahir dengan selamat. Nah, kebetulan si bayi yang dilahirkan itu ternyata menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ahli ilmu yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, umumnya bagi Islam. Ini kan hadis yang akan kita baca ini. Ya. Nah, di akhirat nanti di yaumul hisab Allah akan mempertemukan
Nih, Allah akan mempertemukan bahwa keulamaan ini, kemanfaatan ilmu yang engkau bawa selama hidup ini ada kaitan jasa. Satu, dengan orang yang menyediakan mobilnya, sampai dengan akan disilaturahmikan dengan orang yang membuang duri itu. Nah, ini silaturahmi itu, ya. Jadi sekedar membuang duri saja itulah silaturahmi itu. Hanya jangan diartikan sesempit itu. Yang dimaksud silaturahmi itu adalah sekedar berjumpa. Nah, itu saja. Ya. Kalaupun itu tidak disalahkan, tapi ternyata begitu luas. Nah, karena itu Rasulullah SAW menyatakan, nanti hadisnya kita baca, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Memutus silaturahmi dengan makna yang begitu luas. Itu, ya. Nah, di sini Al-Bukhari memulai bab pertama, al-birru wassilah, dengan mencantumkan firman Allah, ya, mencantumkan firman Allah, ya, yaitu ayatnya nanti wa wassoinal insana biwalidayhi husnan. Itu ayat yang disantumkan oleh Imam Bukhari, ya. Dan Allah mewajibkan manusia husnan biwalidayhi, melakukan kebaikan dia aja. Padahal di sini al-husnu ya husnan nih. Biwalidayhi, kepada ibu bapaknya. Imam Bukhari mencantumkan ayat ini bahwa melakukan kebaikan kepada ibu bapak itu adalah wajib. Nanti beberapa ayat selanjutnya ada disantumkan di dalam wa in jahadaka li tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, dan seterusnya. Itu di dalam surat Luqman. Lalu ada lagi ayat yang seperti itu di surat-surat yang lain. Hadisnya, haddatsana Abul Walid haddatsana Syu'batu qala Al-Walid bin Aizar akhbaruni qala sami'tu Aba Amrin Syaibani yaqulu akhbarana sahibu hadhihi dar wa auma'a bi yadihi ila dari Abdullah faqala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayun qala summa birrul walidain qala summa ayun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istajadtuhu lazadani. Imam Bukhari mencantumkan hanya satu hadis ini saja untuk menafsirkan ayat ini yang telah dibaca tadi, yaitu kata Imam Bukhari telah menceritakan kepadaku Abul Walid, kata Abul Walid telah menceritakan kepadaku Syu'bah, qala berkata Al-Walid bin Aizar, berkata Al-Walid bin Aizar akhbaroni qala, ia mengatakan
telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, Sami'tu Amrin Asy-Syaibani yaqulu, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, akhbarona sahibu hadhihi dar, telah mengabarkan kepada kita penghuni rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah, ia menunjuk dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala, begini, ini nyimpang sedikit ya, kita menyebut nama-nama orang ini atau kita langsung membaca hadisnya tanpa menyebut orang-orangnya, tapi jelas orang-orangnya itu, ini sudah silaturahmi. Ini sudah silaturahmi, yaitu melestarikan ilmu yang dia riwayatkan, kemudian kita sampaikan, kemudian diamalkan. Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang ilmunya kita manfaatkan, kita lestarikan. Ini pun silaturahmi. Karena itu bacaan salawat itu sebetulnya silaturahmi. Gitu ya. Bacaan salawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, itu sudah silaturahmi. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altun nabiyya, aku dulu pernah bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla, amal apa yang lebih Allah cintai? Ahabbu ilallah azza wa jalla. Qala, Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Artinya waktu-waktu salat itu sudah ada ketentuan. Qala summa ayyun, kemudian ia bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbuat baik menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah terhadap dua ibu bapamu. Ini pakai tanda kutip ya, pakai berdasar Al-Quran dan Sunnah. Karena begini, nanti ada kebaikan yang menurut pandangan manusia bagus, tapi menurut pandangan Quran dan Sunnah itu tidak boleh. Sebagaimana pada ayat itu dikatakan, apabila ibu bapamu itu mengajak untuk menyekutukan kepada Allah, maka itu tidak boleh diturut. Tidak nurutnya itulah birrul walidain. Tenurut nate itu ya. Kenapa? Paling tidak melestarikan apa yang menjadi perintah ibu bapaknya yang tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah itu. Karena itu bahasanya Imam Bukhari babul birri wasilah. Al-birru di sini kebaikan yang jelas dengan petunjuk secara Quran dan Sunnah. Qala summa ayun, apalagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna lawis tajadduhu lazadani, kalau aku minta tambah lagi pastilah Nabi akan menambah lagi, tapi cukup 3 aja sih. Itu ya. Ini ada kisahnya begini.
Zaman Nabi itu ada seorang yang namanya Hamnah, seorang ibu, ya, namanya Hamnah. Anaknya itu masuk Islam. Karena begitu tidak senangnya terhadap anaknya yang masuk Islam itu, maka ia bersumpah tidak akan makan dan minum kecuali engkau kembali menyembah Tuhan yang kita sembah. Gitu ya. Nah ini jadi dilematis ini. Kalau terus dalam Islam nanti ibunya tidak akan makan, tidak akan minum, ya. Tapi kalau dia kembali kepada menyembah seperti sembahan yang sebelumnya, ya itu bertentangan dengan akidah dirinya. Maka turunlah ayat, yaitu yang tercantum di dalam surat Luqman, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibunya. Ini di sini disebut ibu nih. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang telah mengandungnya dari lemah menuju lemah menuju lemah. Tapi wa in jahadaka ala an tusyrika bina, turun ayat ini. Tapi kalau kedua ibu bapak itu mengajak engkau untuk keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah ini, fala tuti'huma, jangan engkau menaati kedua itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada selanjutnya, tapi walaupun, selanjutnya itu begitu ya, saya ringkas ini, tetap di dalam kekufuran, engkau wajib hormat, tetap hormat biasa. Kalau ada makanan yang kita kirim, ada nasihatnya kita dengar, kemudian ada hal-hal yang sebagai kemanusiaan ini, ya silakan. Tapi apabila wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma, awas itu kalau keduanya mengajak untuk menyekutukan kepada Allah, jangan diturun. Itu ya. Nah, hadis ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau mentaati siapapun fi maksiatillah, kalau sekiranya akan melakukan maksiat kepada Allah. Di sini ada keterangan tiang Hamnah itu. Kemudian sampai si anak tadi itu, jadi gimana ya, tidak diturut. Ibunya itu mau istirahat nama tidak makan tidak minum teh, maya mogok makan malah jeung mogok minum segala ya. Mogok makan mogok minum, ini mah mogok makan minum terus. Mogok makan mogok minum. Tapi tidak teriwayatkan si ibu itu kemudian masuk Islam, tidak. Hanya karena keteguhan si anak itu setelah turun ayat ini, maka ia berkesimpulan, mudah-mudahan ibuku diringankan dosanya karena keislamanku ini. Nah gitu ya. Akhirnya dia tetap dalam Islam dan dia makan, dia minum. Karena si anak itu terasa ternyata berbuat baik setelah ada di dalam Islam itu. Terasa kebaikan si anak itu
setelah ada di dalam Islam. Maka berubahlah dia untuk makan dan minum, tetapi tidak diriwayatkan si ibu itu kemudian masuk Islam. Si ibu itu namanya Hamnah, ya. Dia itu anak perempuan paman Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, tapi tidak ada berita dia kemudian berubah masuk Islam, tidak ada. Nah, Imam Bukhari mencantumkan hadis ini disebut menjawab 3 pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. 1, amal apa yang Allah lebih mencintai? Itu as-salatu ala waktiha. As-salatu ala waktiha itu 3 macam, 3 waktu. 1 yang namanya sholat sore, itu sudah diterangkan kemarin, yaitu duhur dan asar, yang bisa dijamak takdim maupun takhir karena memang 1 waktu. Kedua, maghrib dan isya, itu sholat malam. Jadi yang namanya malam itu dari mulai maghrib, dan mulai itulah ada perpindahan tanggal. Bisa dijamak maghrib dan isya. Tapi kalau maghrib kepada asar kan tidak bisa. Asar ke maghrib juga tidak bisa, karena ini sudah lewat. Sudah lewat waktu yang disatu-satukan itu. Waktu sore, duhur dan asar disebutnya sore. Maghrib malam maghrib dan isya, subuh mandiri. Tidak nyambung ke isya dan tidak nyambung ke duhur. Mandiri saja. Yaitu setelah terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Di situ waktunya. Nah, as-salatu ala waktiha itu nanti diatur dalam beberapa bab mengenai salat. Ada yang mengatakan yang sebagus-bagus amal itu adalah salat di awal waktunya. Bukan berarti tidak di awal waktu salat itu tidak sah, bukan begitu. Cuma ini yang utama saja, ya, awal. Itu pun masih ada keterangan lain. Kalau salat duhur di waktu sangat terik panas matahari, menurut daerah tertentu itu bisa diundur. Itu duhur, ya. Salat isya ada yang terbagus, kalau tidak memberatkan kepada umat, maka salat isya yang terbaik itu antara jam 10 sampai jam 11. Kalau dijamkan sekarang. Tapi Rasulullah SAW menggarisbawahi, ini pun bila tidak memberatkan kepada umatku. Dan ternyata Rasulullah SAW biasanya sholat isya itu di awal waktu saja. Masuk waktu isya, adzan, kemudian Nabi salam. Itu as-sholatu ala waktiha. 2. Summa ayun, apalagi summa birrul walidain. Bir itu begini ya. Ada beberapa keterangan bahwa birrul walidain itu terikat dengan ayat falatakul lahuma uffin. Engkau jangan mengucapkan kepada ibu bapamu. Dalam kaidah tafsir atau usul fikih ya, sengaja ini disebut yang terkecil, apalagi yang terbesar, yaitu disebutnya qiyasul jali. Qiyasul jali itu kalau menyebut saja sudah dilarang, apalagi memukul, itu maka disebut yang terkecil ini. Dan ternyata bukan mengucapkan yang dilarang itu.
tapi amalul aza, tindakan yang menyakiti baik lahir maupun secara batin. Misalnya dengan raut muka saja, tidak mengucapkan apa-apa, tapi tindakan itu membuat sakit bagi perasaan si ibu. Itu sudah dilarang, tidak mengucapkan. Gitu ya. Ada contoh lain. Seorang piknik ya jauh, pulangnya bawa duren banyak, masuk rumah si duren itu ya dibagikan, ini kirimkan ke Wak 2, kirimkan ke Mang 2, ini kirimkan ini ke tetangga gitu ya, ini untuk emak 1 gitu ya, dibagi juga emaknya itu. Tindakan itu bukan birrul walidain, bukan. Yang mana yang birrul walidain? Bagaimana kalau diserahkan saja ke emak, sok aku emak bagikan, itu birrul walidainnya itu. Kalaupun teka bagian, si emak itu merasa bahwa beliau sebagai seorang ibu diakui kehormatan seorang ibu di rumah tangga itu. Nah itu birrunnya di situ. Bisa dibedakan deh. Tadi kan mereka dua masalah lagi bisa tuh. Sekedar nggak bagi duren masalah lagi bisa. Tapi birrunya yang mana? Bukan memberi durennya. Tapi di mana menempatkan kehormatan seorang ibu, kehormatan seorang ayah di rumah tangga itu. Itu ya. Ini tidak bicara ngomong tapi roman mukanya itu ya untuk si ibu tidak begitu enak. Nah, roman muka itu bukan roman muka birrul walidain. Itu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan doa. Sampai nanti hadis-hadisnya di bab mana ya, bahwa Allah melahirkan manusia itu sudah dibekali doa pada diri ibu bapaknya. Sudah dibekali dengan doanya. Karena itu, kalaupun si anak itu tidak bisa mengembalikan semua kebaikan ibu bapaknya, doa itu tidak akan berubah. Hanya jangan dirusak. Dengan apa? Nah ini yang birrul walidain itu ya. Itu hadis yang pertama, hadis yang hanya 1 yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Apa yang dimaksud dengan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, yang oleh Al-Bukhari dicantumkan pada bab al-birru wassilah, silaturahmi. Bab al-birru dan as-silah. As-silah itu artinya silaturahmi. Nah, kemudian bab yang kedua, Imam Bukhari juga hanya mencantumkan 1 hadis saja, yaitu babu man ahaqqun nasi bihusni suhbah. Bab siapa yang lebih berhak di antara manusia dengan husni suhbah. Suhbah di sini bisa diartikan sagulung sagalang di Sunda. Bahasa Indonesia naonnya. Sagulung sagalang gitu ya. Nah, menurutnya husni suhbah dengan memperhatikan haknya masing-masing. Memperhatikan haknya masing-masing.
ya. Husnul syuhbah dalam bahasa Arabnya. Gimana ya? Husnul syuhbah itu di sagulung sagala bahasa Indonesia. Untuk hadis ini Islam menunjuk. Ini nih nanti tidak sederhana masalahnya ini ya. Begini. Kata Imam Bukhari, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir an Ammar bin al-Qaqqa ibn Shubrumah an Abi Zur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka. Nah ini petunjuk Quran dan Sunnah ini kelihatan sekali nih ya, kedudukannya bagaimana. Sebab begini, ini sebelum ditarjamah ya, manusia yang lahir itu kasab ayah, pada pokoknya kasab ayah ya. Dari hasil kasab ayah lalu diserahkan kepada istrinya di rumah. Ini disebutnya nafkah, infak. Jadi si suami mendapat pahala dari hasil kasabnya, si istri mendapat pahala dari karena menerimanya. Itu sarwa itu ya. Antara suami yang kasab dan si istri yang menerima. Kenapa? Karena si istri itu menerima sebagai apa? Nah ini keridoannya itulah yang menjadi ibadah itu. Ridho dan menyadari dia menerima sebagai apa? Nah, ya ceritanya dimasaklah sudah, ya, dimasak, disidangkan makanan, dimakan bersama. Nah di situ masing-masing ada pahala. Dari yang dimakan bersama itu nanti masuk di badannya, di perutnya, yang kotornya dibuang. Terus yang namanya gizi itu ku Allah dipisahkan untuk bahan turunan. Nah ini yang disebut jasa. Ini disebut jasa teh ya. Nanti Quran nyebutnya jasa teh ya. Untuk bahan turunan. Maka lahirlah manusia itu dari bahan hasil kasab ini. Gitu ya. Karena itu apabila si anak itu melaksanakan amal soleh, maka ibu bapaknya mendapat pahala sesuai dengan jasa kasabnya itu. Walaupun si anak itu dididik ibadah oleh yang lain, tapi tetap wujudnya manusia itu melalui kasab yang namanya ibu bapak. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan berkasablah yang halal supaya lahirnya si anak itu nanti menjadi manusia yang bersih untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kehormatan ibu dan bapak, maka Islam menunjuk, hadis ini menerangkan, ini sumbernya saja dari Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Siapa yang lebih berhak
untuk mendapat sagulung sagalan yang bagus. Jadi kalau ya, aku seorang anak, mana yang lebih diutamakan untuk masalah-masalah tertentu? Qala ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala, ia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Jadi sudah sampai 3 kali pertanyaan. Jawabnya sama. Keempat kalinya, qala summaman, kemudian siapa? Qala summa abuka, kemudian ayahmu. Jadi 3 kali tanya, jawabnya ummuka. Pertanyaan keempat baru Rasulullah menjawab abuka, ayahmu. Jadi begini hebatnya Islam mengangkat yang namanya perempuan sebagai seorang ibu dari anak. Pertanyaannya, man ahakku bihusni sahabati, siapa yang lebih berhak untuk aku dahulukan, untuk aku utamakan sahabati dalam sagulung sagalang ini, pertemuan ini, pertemanan ini? Ummuka, sumaman, qala ummuka, sumaman, qala ummuka, sumaman nu kaempatna baru summa abuka. Siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Yang keempat ini. Rasulullah SAW mengatakan summa abuka, kemudian ayahmu. Ini ada syarah yang panjang sekali ya, sampai 2 halaman. Antara lain begini. Ini pakai contoh yang mudah ya. Kalau ibunya itu kalau makan makanan yang ini justru dilarang oleh dokter. Kalau memakai pakaian ini justru ada hal yang kurang baik lah bagi si ibu itu. Tatkala si anak itu membawa makanan, misalnya nih, yang kalau dimakan si ibu ini ada bahayanya karena penyakit yang sedang diderita. Tapi si ibunya tidak tahu bahwa itu membahayakan dirinya. Maka si anak itu akan berbuat demikian rupa untuk menjaga keselamatan ibunya. Dan makanan itu sengaja tidak diberikan. Ibunya marah. Apakah si anak berdosa enggak? Sampai dengan dimarahi si ibu itu? Jawabnya tidak. Malah dia mendapat pahala kalau menerima marah itu dengan sabar, karena dia mengerti masalahnya. Kalau dikasihkan ada bahayanya. Si ibu marah itu karena tidak mengerti. Nah, pertimbangan ini yang menjadi landasan bagaimana seseorang melakukan silaturahmi dari anak kepada ibunya. Itu ya. Nah, ini bab yang kedua mengenai siapa yang lebih berhak untuk didahulukan apabila ada ibu dan bapaknya. Nah, ini yang ketiga, masih satu hadis ini saya baca nih, sampai nanti ada hadis yang panjang itu pada bab ke-5. Ini bab ketiga. Babu la yujahidu illa bi'idnil abawain. Nah, ini barangkali yang jarang dijelaskan ke umum. Bab tidak boleh ikut berjihad
kecuali dengan izin ibu bapaknya. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah qala haddatsana Hubaibun qala wa haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyanu an Hubaibin an Abil Abbas an Abdullah bin Amrin qala. Ini sumbernya saja, narasumbernya namanya Abdullah bin Amr. Qala mengatakan, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ujahidu, apakah aku boleh ikut berjihad?" Maksudnya perang di sini, ya. Nanti ada pembicaraan mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan jihad itu. Qala laka abawan, kau punya ibu apa enggak? Qala na'am, ya saya masih punya ibu bapak. Qala fafihima fajahid, utamakan ibu bapakmu dan disitulah engkau berjihad. Nah di situ ya. Ini Al-Bukhari, hadis ini oleh Al-Bukhari dicantumkan la yujahidu illa biiznil abawain. Jadi di sini perlu ada ijtihad seseorang, apakah pantas seorang ikut perang bersama Nabi padahal ibu bapaknya tidak mengizinkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ibu bapaknya itu siapa nih? Ibu bapaknya ini muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah. Siapa ini? Karena itu Imam Bukhari mencantumkan tadi lebih dulu satu hadis bahwa orang yang masuk Islam, ibunya masih tetap dalam kafir. Kalau dia pergi berjihad tanpa seizin ibunya bagaimana? Tentu saja pertimbangan ini akan tergantung kepada ijtihad si orang itu. Dan ijtihad itu kan kalau benar mendapat 2 pahala, kalau salah hanya mendapat 1 pahala. Artinya salah pun dihargai asal betul-betul berijtihad. Nah, ternyata di sini yang dimaksud dengan apakah engkau masih punya ibu bapak? Masih punya ibu bapak. Papihima pajahid, pada ibu bapamu lah engkau berjihad. Kisahnya bahwa begini, ada lagi hadis begini, dia itu ibunya sudah tua dan tidak ada yang mengurus kecuali anaknya. Itu ada keterangan begitu. Nah, kemudian dia meninggalkan ibunya, ikut perang dengan Nabi. Ibunya ini diurus oleh saudaranya. Dia pergi perang. Kata Nabi, kau punya ibu? Punya bapak? Ya, saya masih punya ibu. Dalam keadaan seperti itu. Nah, Nabi tanya, kalau begitu siapa yang mengurus ibumu itu? Yang mengurus ibu saya itu kakak saya. Kalau begitu yang berjihad itu saudaramu, bukan kamu. Nah ini ya, jadi begitu luas ya. Arti ya jihad yang seringkali maknanya kalau mendengar jihad itu terbayang bedog, terbayang darah mengalir, begitu ya. Ya, terbayang ada bom meledak. Padahal arti jihad itu sebenarnya ya, bila seorang kena wajib zakat, misalnya, dia tidak akan mengeluarkan zakat itu tanpa ada jihad. Karena itu ada keterangan yang menyebut jihadun nafsi.
berjihad memerangi nafsunya sendiri, ya. Mau mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan sedekah, tanpa ada semangat jihad mau dilaksanakan. Padahal itu sangat ringan. Apalagi kalau mesti berperang dan sebagainya. Ya. Karena itu hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, saya ulang, la yujahidu illa biiznil abawain. Tidak ada jihad kecuali dengan izin ibu bapak. Al-Bukhari mencantumkan hadis ini dengan seorang laki-laki memohon kepada Nabi untuk ikut berjihad, dan Nabi bertanya, apakah engkau masih punya ibu bapak? Qala na'am, masih. Qala, Nabi bersabda, fafihi ma fajahid, pada kedua ibu bapak itulah engkau melaksanakan jihad. Ini hadis yang dicantumkan oleh Al-Bukhari. Yang keempat, satu hadis lagi, masih urusan ini, ya. Babun la yasubur rajulu walidayhi, bab tidak boleh seseorang mengeluarkan kata-kata kasar yang menghina ibu bapak seseorang. Tidak boleh. Jadi nu dicarekan teh bapana, si turunan anu tidak boleh, ya. Sampai ini masalah itu, ya. Mungkin anekdot ini. Ada seorang setelah ngubur siangnya itu, ngubur mayit, malamnya itu tidak mau lewat. Padahal sebelum dia mengubur biasanya suka lewat di jalan itu. Ini anekdot dulu ini. Ditanya, kenapa kau tidak mau lewat ke jalan itu? Kan biasanya lewat ke jalan itu. Sinjurig gitu. Saha sana jadi juri, nyasar dikubur tadi, ditampiling. Apa bapakku itu yang kamu maksud? Detengeun atuh bapak jadi juri dimarukan kumaha? Asian juri teh juri kumaha itu? Ditampiling dah mah. Aduh, cenah ngahina. Apa bapakku yang jadi juri teh? Tapi kaharti gitulah ya. Tengeunah meureun. Biasana ngaliwat jadi henteu lantaran sian juri anu dikubur tadi. Dikubur tadi teh bapakna gitu. Bapakna sejen gitu ya. Jika ada lamun orang ngaliwat ke kuburan sian juri teh kada bisa anu tersinggung dah. Bisi ayah anakna aya kulawargan, aduh. Nah, buat ting minum bapak kuring jadi juri teh. Nah, hadis yang la yasubur rajulu walidayhi ini narasumbernya saja dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabair an yal'an rajulu walidayhi. Sesungguhnya dosa yang besar itu adalah seorang melaknat ibu bapaknya, ngalaknat indung bapana. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan ke Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi, bagaimana itu caranya seorang melaknat ibu bapaknya? Qala, Nabi menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli, seorang menceritakan kekurangan-kekurangan, hal-hal yang memalukan, istilah sekarang mendiskreditkan lah, ya. Abar rajuli, ayah seseorang, fayasubu abahu wa yasubu umahu fayasubu umahu, ia menceritakan nehatib ayah dan ibu orang lain. Kalaupun tidak senang kepada orangnya, tapi jangan membawa-bawa ibu bapaknya,
yang dikemukakan kekurangan-kekurangan dan kejelekannya. Wah, jelema kitu mah sudah turunan jelema naon eta teh. Teu pati genah nu eta teh sabenerna mah ya. Jadi Islam tetap Rasulullah SAW mengajarkan jangan sampai memutus seorang, jangan sampai memutus kebaikan yang lain dengan cara mengucapkan, menuduh seseorang ketidakbaikan ibu bapanya. Jadi begitu ada ketentuan dan rasa hormat. Yang keempat bab ini menyangkut masalah ibu bapak. Pada malam Rabu yang akan datang, di sini ada lagi hadisnya panjang, ada yang menyangkut masalah ekonomi. Yang ekonomi itu begini. Jadi seorang bisa membuka jalan, membuka pikiran sampai yang asalnya tidak terpikir jadi kepikir. Eta rezeki itu. Sampai yang asalnya tidak ada semangat untuk dilakukan, sekarang jadi muncul semangat untuk melakukan. Kenapa? Nah, ibadah itu adalah menjawab kenapanya itu. Ya. Nah, di sini ada nanti 3 macam yang diterangkan oleh Rasulullah SAW secara kisah, bahwa membuka pikiran, membuka jalan sampai seorang bisa melakukan berbagai macam kebaikan, maka pahalanya sama. Baik bagi si pelaku maupun bagi yang membuka jalan atau pikiran itu. Walaupun hanya satu kata. Ini pakai contoh yang agak mudah ya. Di satu daerah, di mana tuh, di daerah mana saya lupa. Jadi ada seorang ahli air, ya ahli air, datang ke satu kampung, satu lembur, yang di situ untuk wudu pun susah, harus ngambil jauh begitu, ya pakai awi anu di, ya lodong ngaranna teh, di ais lodong teh jauh. Dia melihat begitu, aduh, ini orang sudah tua, mau salat lagi. Dia datang ke kepala daerah setempat, lalu berbicara entah bagaimana, menyarankan ini. Selang beberapa bulan, lalu datang bor apalah gitulah ya. Kemudian pasang paralon dan sebagainya, pasang bak di depan masjid, pakai keran-keran. Maka orang-orang yang apabila mau mandi, mau wudu itu cari air begitu jauh, sekarang ada. Maka salat orang itu Allah memberi pahala, dan juga pahala kepada orang yang memudahkan untuk orang melakukan ibadah sholat itu. Sekedar untuk asalnya mencari air harus dengan susah payah, sekarang bisa dengan waktu yang singkat dan dengan tenaga yang tidak begitu repot. Maka sampai kapanpun pahala ini tidak akan putus. Apalagi kalau kemudian ditiru oleh orang lain, sampai terjadi hal seperti itu. Maka Rasulullah SAW menganjurkan secara ekonomi ya, barang siapa yang membuka jalan, memberi pikiran-pikiran sampai seorang terbuka untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak terpikir jadi kepikir, yang asalnya tidak dilakukan jadi ada semangat melakukan, maka itulah yang namanya ruh ubudiyah, walaupun dia hanya mengeluarkan 1 atau 2 kata saja. Ini nanti tercantum di dalam bab kelima untuk malam Rabu yang akan datang, masih berkaitan dengan masalah
ibu bapak. Jadi Al-Bukhari mencantumkan beberapa bab khusus ini didahulukan ya, sebelum yang lain-lainnya.